Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenankan pada kesempatan kali ini, kelompok kami mempresentasikan tentang teologi pembebasan menurut Asghar Ali Engineer. Untuk yang pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan anggota Indra Eka Septiani, Lulu Kumairo, dan Nida Fatihatun Nikmah. Baiklah, saya akan memulai dengan biografi Asghar Ali Engineer. Asghar Ali Engineer adalah seorang Muslim India. Ia adalah seorang pemikir, penulis, dan aktivis sekaligus. Pemikirannya yang paling dikenal adalah mengenai Islam dan teologi pembebasan. Asghar lahir pada 10 Maret 1939 di Salumbar, Rajasthan, India. Ayahnya, Syekh Qurban Hussain, adalah seorang ulama, pemimpin kelompok Daudi Bohras. Sewaktu belajar tafsir dan takwil Al-Quran, fikih, hadis, dan bahasa Arab, ia juga banyak membaca karya-karya Bertrand Russell dan Karl Marx. Ia mengaku telah membaca buku Das Kapital karya Marx. Bacaan itu terbukti sangat berpengaruh dalam cara dia menganalisis dan membahasakan gagasannya dengan bahasa-bahasa khas kiri, seperti ketidakadilan, penindasan, revolusi, perubahan radikal, dan sebagainya. Pada masa kecilnya, Asghar Ali mendapat pendidikan bahasa Arab, tafsir, hadis, dan fikih dari ayahnya, dan selanjutnya mengembangkan diri. Asghar Ali juga belajar semua karya penting tentang dakwah Fatimiyah melalui Sayyidina Hatim, Sayyidina Hadi Nu'man, Sayyidina Mu'ayyad Sirazi, Sayyidina Hamiduddin Kirmain, Sayyidina Hatim Al-Razi Jafar Al-Yaman, dan lain sebagainya. Di samping sebagai pemikir, Asghar Ali juga seorang aktivis sekaligus seorang dai yang memimpin sekte Islamiyah Daudi Bohras yang berpusat di Mumbai, India. Untuk diakui sebagai dai tidaklah mudah. Ia harus memenuhi 94 kualifikasi yang secara ringkas dibagi dalam 4 kelompok. Pertama, kualifikasi pendidikan. Kedua, kualifikasi administrasi. Ketiga, kualifikasi moral. Keempat, kualifikasi keluarga dan kepribadian. Bahkan yang lebih menarik lagi, di antaranya kualifikasi tersebut, seorang dai harus tampil sebagai pembela umat yang tertindas dan berjuang melawan kezaliman. Maka, tidaklah heran mengapa ia sangat lontang sekali dalam memperjuangkan dan menyuarakan mengenai pembebasan, suatu tema yang menjadi fokus pemikiran pada setiap karya yang ia persembahkan untuk umat, seperti hak asasi manusia, hak-hak perempuan, pembelaan rakyat tertindas, perdamaian etnis, agama, dan lain-lainnya. Itulah alasannya beliau banyak terlibat, bahkan memimpin organisasi yang memberikan banyak perhatian kepada upaya advokasi sosial, meskipun harus bertentangan dengan generasi tua yang cenderung bersikap konservatif dan pro status quo. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang teologi pembebasan. Teologi pembebasan menurut Asghar Ali. Teologi bagi Asghar Ali berarti upaya yang sungguh-sungguh untuk mengetahui Tuhan dengan segala petunjuk-petunjuknya. Tuhan bersifat kreatif dalam menciptakan segala yang ada. Dan karena itu, teologi sudah semestinya menjadi kreatif. Tuhan bersifat abadi, dan melalui firman-Nya, Tuhan termanifestasi pada setiap waktu dan situasi. Teologi tidak akan berarti apa-apa kalau tidak berakar dari suatu situasi tertentu, apalagi jika teologi mengabaikan sesuatu itu. Pernyataan Tuhan dalam sebuah sejarah dan tuntunan dinamika yang harus ada dalam teologi. Masing-masing memberi arti dan signifikasinya ikut mewarnai hakikat pembebasan dalam terminologi teologi pembebasan. Hal itu kemudian menunjukkan arti pembebasan merupakan spirit atau ruh yang memancarkan visi kebebasan dalam teologi pembebasan.
Sebagaimana teologi adalah hasil refleksi iman yang menyatakan kebebasan sebagai pancaran ilahi atau wujud Tuhan dalam sejarah, termasuk sejarah kemanusiaan. Selanjutnya, para teolog dalam teologi Islam yang menolak konsep kebebasan untuk berbuat bagi manusia dan mendukung kemapanan, membatasi kebebasan manusia pada ketentuan takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Manusia, menurut pandangan itu, adalah makhluk yang terbatas, tidak bebas dan harus patuh pada ketetapan Tuhan. Menghadapi pandangan ini, Azhar Ali berpendapat, meskipun Tuhan membuat batasan atau ketentuan-ketentuan, namun manusia tetap makhluk bebas. Manusia bebas untuk mentaati batasan atau ketentuan-ketentuan Tuhan pada satu sisi dan melanggarnya pada sisi yang lain. Manusia, karena itulah sebabnya dimintai pertanggungjawaban. Manusia harus mempertanggungjawabkan kebebasannya. Apakah ia taat atau melanggar? Teologi pembebasan juga merupakan kebutuhan saat ini, yakni suatu teologi yang meletakkan tekanan berat pada kebebasan, bersamaan keadilan distribusi, menolak keras penindasan, penganiayaan, dan eksploitasi manusia oleh manusia. Teologi pembebasan bukan teologi status quo, apalagi sekedar sebagai pelipur lara. Namun, teologi pembebasan adalah teologi jihad atau perjuangan. Dalam Islam, harus dimengerti secara lurus dan murni, yaitu perjuangan di jalan Allah yang secara gigih berupaya untuk menegakkan kebenaran dengan cara menghapus kebatilan dan mencegah kezaliman. Menurut Azhar Ali, teologi pembebasan adalah 1. Memulai dengan melihat kehidupan manusia di dunia dan akhirat. 2. Anti status quo yang melindungi golongan kaya daripada golongan miskin. Anti kemapanan baik agama maupun politik. 3. Pembela kelompok yang tertindas dan tercabut hak miliknya serta memperjuangkan kepentingan mereka, membekali mereka dengan senjata ideologis yang kuat untuk melawan para penindas. Di samping mengakui satu konsep metafisika tentang takdir dalam rentan sejarah umat Islam, juga konsep bahwa manusia itu bebas menentukan nasibnya sendiri. Teologi pembebasan mendorong manusia dan takdir. Teologi pembebasan lebih menganggap keduanya sebagai pelengkap daripada sebagai konsep yang berlawanan. Pemikiran Azhar Ali Engineer mengenai teologi pembebasan. Dalam sebuah artikel yang berjudul What I Believe, Azhar Ali mengemukakan 3 pokok persoalan yang mendasari pemikiran-pemikirannya. Yang pertama, mengenai hubungan antara akal dan wahyu yang menunjang. Yang kedua, mengenai pluralitas dan diversitas agama sebagai keniscayaan. Yang ketiga, mengenai watak dan keberagaman yang tercermin dalam sensitivitas dan simpati terhadap penderitaan kelompok masyarakat lemah. Pokok-pokok pemikiran inilah yang melandasi Azhar Ali dalam mengonstruksi teologi pembebasan dalam Islam, sebagaimana ia tunjukkan dalam bukunya Islam and Liberation Theology 1990. Menurutnya, teologi klasik cenderung kepada masalah-masalah yang abstrak dan elit, berbeda dengan teologi pembebasan lebih cenderung kepada hal-hal yang konkret dan historis, di mana tekanannya ditunjukkan kepada realitas kekinian, bukan realitas di alam maya. Bagi Azhar Ali, teologi itu tidak hanya bersifat transendental, tetapi juga kontekstual. Teologi yang berkutat pada wilayah metafisik akan tercabut dari akal sosialnya.
Baginya, teologi adalah refleksi dan kondisi sosial yang ada, dan dengan demikian, suatu teologi adalah diskonstruksi secara sosial. Tidak ada teologi yang bersifat eksternal, yang selalu cocok dalam setiap kurun waktu dan sejarah. Pandangan teologi juga tidak netral. Ia mempunyai keberpihakan, apakah kepada status quo atau kepada perubahan. Dengan kata lain, teologi itu dapat menjadi instrumen pembebasan atau pembelenggu manusia. Semua itu tergantung kepada mereka yang lemah dan tertindas. Ia diproyeksikan untuk perubahan, bukan untuk mengabdi kepada kekuasaan dan status quo. Jadi, teologi pembebasan yang peloporinya ini merupakan ulasan kreatif yang mengaitkan antara pentingnya paradigma baru dalam teologi yang memerangi penindasan dalam struktur sosial ekonomi. Paradigma ini dilatar belakangi oleh banyaknya fenomena organisasi kekuasaan, ketidakadilan, penindasan terhadap kaum lemah, pengekangan terhadap aspirasi masyarakat banyak, diskriminasi kulit, bangsa, atau jenis kelamin, penumpukan kekayaan dan pemusatan kekuasaan dalam realitas masyarakat kontemporer. Hasil karya Azhar Ali. Selain aktif di media massa terkemuka di India, Azhar Ali juga menulis sejumlah artikel di beberapa jurnal terkemuka. Salah satunya adalah di Indian Journal of Secularism, Indian. Selain itu, Azhar Ali juga banyak menulis makalah untuk kuliahnya di berbagai universitas, dalam dan luar negeri. Secara garis besar, karya-karya Azhar Ali dapat dikategorikan ke dalam 4 bidang. Bidang pertama yaitu tentang teologi pembebasan. Bidang yang kedua yaitu tentang gender. Bidang yang ketiga yaitu tentang komunalisme. Dan bidang yang keempat yaitu tentang Islam secara umum. Berikut beberapa karya Azhar Ali Engineer. 1. Islam dan Revolution. 2. Islam dan its relevance to hour of Islam. 3. The origin and development of Islam. Keempat, the Sahbanu Controversy. Kelima, Status of Women in Islam. Keenam, Justice, Women and Communal in Islam. Ketujuh, Islam and Liberation Theology. Essays on liberative elements in Islam. 8. The Right of Women in Islam. 9. Islam and Pluralism. 10. Islam the Ultimate Vision. 11. The Quran, Women and Modern Society. Ke-12. Reconstruction of Islam Thought. Ke-13. What I Believe. Ke-14. Problems of Muslim Women. Jadi, seperti yang telah dibahas sebelumnya, teologi pembebasan sangat menekankan pada aspek praksis, yaitu kombinasi antara refleksi dan aksi, iman dan amal. Itu merupakan produk pemikiran yang diikuti dengan praksis untuk pembebasan. Oleh karena itu, teologi pembebasan berupaya untuk menjadikan mereka yang lemah dan tertindas menjadi makhluk yang independen dan aktif. Karena hanya dengan menjadikan manusia yang aktif dan merdeka, mereka dapat melepaskan diri dari belenggu penindasan. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.